Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Jaya Kesuma dengan NPM 2011010100. Izin menyampaikan materi saya terkait tentang merancang instrumen penilaian sikap dan penilaian diri. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pengertian instrumen penilaian sikap dan penilaian diri. Instrumen penilaian sikap merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Kemudian, instrumen penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian yang di dalamnya peserta didik mengemukakan kelemahan dan kelebihannya dalam pencapaian kompetensi, baik pada ranah kognitif, ranah afektif, maupun pada ranah psikomotorik. Selanjutnya, karakteristik instrumen penilaian sikap dan penilaian diri. Yang pertama, penilaian sikap. Menurut Arifin, beliau mengatakan bahwa karakteristik instrumen penilaian sikap yang baik adalah sebagai berikut. A. Valid. B. Reliable. C. Relevan. D. Representatif. E. Praktis. F. Diskriminatif. G. Spesifik. H. Proporsional. Kemudian yang kedua adalah penilaian diri. Yang pertama, termotivasi sendiri, tersosialisasi, berlangsung sinambung, dan transparansi. Materi selanjutnya yakni merancang instrumen penilaian sikap dan penilaian diri. Yang pertama, penilaian sikap, merancangnya mengidentifikasi dan memetakan KD dalam suatu tema atau subtema. Selanjutnya, mencermati KD sesuai dengan KI untuk mengembangkan indikator. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemetaan KI, KD, dan indikator yang telah dikembangkan, dilanjutkan menentukan teknik dan instrumen penilaian. Selanjutnya, memetakan hasil belajar sesuai level. Dan yang terakhir, menyusun instrumen penilaian sesuai dengan level aspek kompetensi seperti kompetensi aspek pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan psikomotor atau keterampilan. Untuk penilaian diri, merancangnya yang pertama, pertanyaan tentang pendapat, tanggapan, dan sikap. Misal, sikap responden terhadap suatu hal. Kemudian, gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh responden. Selanjutnya, usahakan pertanyaan yang jelas dan khusus. Hindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Selanjutnya, hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti. Dan pertanyaan harus berlaku bagi semua. Materi selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan penilaian sikap dan penilaian diri. Untuk penilaian diri memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri karena peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri karena metode ini merupakan metode untuk introspeksi diri. Yang ketiga, peserta didik dapat termotivasi untuk membuat jujur dan objektif dalam menyikapi suatu hal. Dan yang terakhir, termotivasi untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Misal, berkata jujur, tidak sombong, pemaaf, serta memelihara amanah dan janji. Kemudian, kekurangan penilaian sikap. Ada 3. Yang pertama, sulit merumuskan instrumennya. Yang kedua, di dalam pelaksanaannya rentan terhadap subjektivitas guru. Dan yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang. Selanjutnya, penilaian diri. Kelebihan penilaian diri ada 3. Yang pertama, penilaian kompetensi kognitif di kelas.
penilaian kompetensi afektif berkaitan dengan penilaian kompetensi psikomotorik. Dan kekurangannya ada dua. Yang pertama, karena peserta didik belum terbiasa dan terlatih, sangat terbuka kemungkinan bahwa peserta didik banyak melakukan kesalahan dalam penilaian. Yang kedua, ada kemungkinan peserta didik dapat subjektif dalam melakukan penilaian karena terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik. Anak kecil ketawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih saya haturkan sudah sabar menyimak materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.